Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Paulus Martua Lorenzo Pratama Tambunan, NIM saya 12S19037. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pointer in function, tetapi ada masalah di dalam callback here. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pointer into function. Sebuah fungsi memiliki lokasi fisik dalam memori yang ditetapkan ke dalam sebuah pointer. Alamat ini merupakan entry point dari fungsi dan alamat ini digunakan ketika fungsi itu dipanggil. Nah, sini ada kita lihat sudah membahas callback. Variabel penunjuk itu menunjuk ke suatu fungsi. Yang pertama, fungsi dapat dipanggil melalui variabel pointer tertentu. Yang kedua, pointer fungsi dapat diteruskan sebagai argumen fungsi. Nah, yang di bagian pointer fungsi dapat diteruskan sebagai argumen fungsi ini disebut pendekatan ini disebut juga sebagai callback, panggilan balik. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Pointer ini adalah konsep dasar dari callback. Pointer fungsi dari callback ini memungkinkan suatu fungsi untuk diteruskan sebagai argumen ke fungsi lainnya. Di bawah ini ada beberapa contoh yang dapat diterapkannya. PF adalah pointer yang menunjuk ke fungsi F1. Yang kedua, PF kemudian dilewatkan sebagai argumen ke fungsi F2. Yang ketiga, F1 kemudian dipanggil dalam fungsi tubuh F2 melalui pointer PF. Pendekatan ini juga disebut sebagai panggilan balik, yaitu yang disebut dengan callback. Tapi yang kita bahas bukan callback, tetapi callback hell. Nantinya di dalam bahasa lain konsep ini disebut juga dengan delegasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita dapat melihat di sini ada callback hell. Nah, saya akan menjelaskan panggilan balik atau callback ini sangat sering dilakukan di dalam sistem berbasis acara untuk memberikan beberapa tingkat fleksibilitas. Nah, ini callback ini yang perlu kita perhatikan. Di sini kita harus berhati-hati karena kita harus mewaspadai callback hell ini, atau bisa dibilang dalam bahasa Indonesianya adalah panggilan balik neraka ya. Ketika ada callback hell ini terjadi ketika ada struktur panggilan balik yang sangat dalam. Penelusuran dan perbaikan bug cenderung sulit. Nah, itu yang dinamakan itu yang akan kita bahas, yaitu callback hell ini. Nah, selanjutnya kita akan ke source code-nya, bagaimana kita menerapkannya. Oh iya, ada sedikit tambahan bahwa di dalam source code, di dalam visual aplikasi untuk pengaplikasian dari kode C, kalau itu kurung siku pada format menunjukkan harus diisi, tentu tidak termasuk di dalam teks. Kalau dia ada
kotak, dia seperti persegi panjang tapi mengarah panjangnya ke bawah, artinya opsional untuk diisi. Sedangkan tanda dalam kurung artinya penjabaran lebih lanjut. Di sini yang dapat saya simpulkan adalah callback hell ini ketika kita menggunakan callback structure yang sangat-sangat mendalam, di sini kita akan mendapat callback hell. Tetapi di dalam fungsi kita dapat mengantisipasinya dengan cara jangan memakai struktur callback yang sangat mendalam, karena tracing dan bug fixingnya akan sangat sulit untuk dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang di dalam presentasi saya, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak.